Oke. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok Shadia Sticky akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat, yaitu tentang customer validation dengan idenya untuk customer validation ini adalah platform jual beli barang bekas mahasiswa. Nah, untuk presentasi selanjutnya kami akan memperkenalkan nama identitas kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Damianus Namora dengan NIM 102022500152. Ya, selanjutnya. Saya Muhammad Fard Fasya dengan NIM 102022530059. Saya Muhammad Misbah Mustafa Lutfi Hakim dengan NIM 1020222531. Saya Ida Bagus Sabian Jakarta Wijaya dengan kode NIM 102022500069. Saya Alvin Ajmad Firdaus dengan NIM 10202225300026. Ya, bisa untuk slide selanjutnya. Di sini ada realita transisi, yaitu kebutuhan maksimal, sumber daya minimal. Setiap awal semester, ribuan mahasiswa perantau menghadapi dilema yang sama, kamar kos kosong yang harus segera diisi. Namun terbentur oleh anggaran yang sangat terbatas. Realitas saat ini memaksa mereka memilih antara dua opsi yang sama-sama tidak ideal. Realita pertama yaitu membeli baru, menghabiskan seluruh anggaran bulanan, atau realita keduanya, membeli bekas di pasar umum, mengorbankan rasa aman dan mengambil risiko kebersihan. Bisa dilihat ini kerumitan dalam untuk mengambil keputusan di poin kedua. Ya, untuk slide selanjutnya, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan user persona yang saya wawancarai. Dia bernama Ketut Bayu Nugraha dari Telkom University. Dia sudah semester 3. Dia memilih tinggal di kos karena letaknya lebih dekat dengan kampus dan lebih praktis. Ketika membutuhkan perlengkapan kos, Bayu biasanya mencari informasi dengan cara bertanya-tanya ke grup atau kenalannya. Untuk barang miliknya yang sudah tidak terpakai, ia lebih memilih untuk menyimpannya atau memberikannya kepada teman dan adik tingkatnya daripada harus repot menjualnya sendiri. Lalu Bayu juga ingin bisa melengkapi kebutuhan kosnya dengan membeli barang dari sesama mahasiswa Telkom yang terverifikasi dan memiliki testimoni sehingga ia bisa merasa aman dan melakukan transaksi secara langsung atau COD. Namun saat ini informasi barang bekas sangat sulit dicari ya karena tidak terpusat dan rasa takut tertipu karena kondisi barang yang seringkali tidak sesuai dengan deskripsinya. Jadi itu membuat Bayu ragu untuk membeli dari penjual yang sama sekali tidak ia kenal. Oke, itu dari saya. Next. Ya, di sini ada user persona yang telah saya buat. Saya mewawancarai seorang bernama Muhammad Fatir. Nah, Muhammad Fatir ini adalah mahasiswa semester 2. Dia adalah mahasiswa baru. Nah, dia usianya 18 tahun. Karakternya adalah orang yang praktis, sibuk, dan tidak mau repot. Di sini dia ada kondisinya adalah dia mau check out asrama dan akan segera kosongin kamarnya pada bulan Juni. Namun, dia berpikir bahwa sayang banget kalau barang-barang yang tidak terpakai itu terbuang begitu saja. Nah, ada keinginan dari dia itu barang ingin dibuang. Tapi dari diri dia itu malas kalau harus posting dan jualan satu-satu barangnya seperti itu. Ya, kemudian bisa next. Nah, di sini untuk user persona yang saya buat yaitu dengan perkenalan namanya yaitu Reza Wahyu Ramadhani, yaitu mahasiswa yang berusia 19 tahun yang menempuh pendidikan di Telkom University, sekarang semester 2, program studi sistem informasi. Dia memiliki kepribadian yang praktis, sangat perhitungan tentang keuangan. Dia cenderung menghindari hal-hal yang rumit serta tak ingin mengambil risiko besar dalam transaksi. Dari latar belakangnya yaitu permasalahannya ketika
sebagai mahasiswa baru perantau yang tinggal di asrama, Rizal sempat mengalami situasi yang kacau saat melengkapi kebutuhan asramanya. Karena waktu yang sangat terbatas, ada beberapa poin yang menjadi hambatan bagi Rizal, yaitu kesulitan menemukan barang, ketidakpastian kualitas barang, kurangnya informasi penjualan, dan itu saja untuk perilaku yang biasanya Reza lakukan, yaitu biasanya ketika membeli suatu barang, Razer melakukan penilaian yaitu secara bukti fisik atau langsung kelayakan barang tersebut. Sekian dari saya. Baik, ini user persona saya. Saya bertanya pada Muhammad Rafid, yaitu seorang mahasiswa desain semester 2 tinggal di asrama. Dengan profilnya, ia telah tinggal di sini selama 5-6 bulan. Lalu dia ingin mencari barang bekas yang hampir baru dengan harga rendah dan selalu ingin mengecek kondisi langsung sebelum membelinya. Jadi pernyataan kebutuhan yang dia inginkan itu verifikasi akun dan rencana, transparansi riwayat dan kondisi, opsi temu langsung, dan kebijakan komplain yang jelas. Sudah? Oke, di sini saya ada user persona dengan nama responden Bayu Aziz Masyanda. Dia berusia umur 20 tahun dan dengan semester 2 di Telkom University. Yang sedang berada dalam masa transisi pindah dari asrama ke kos pribadi. Sebagai mahasiswa dengan anggaran terbatas, ia memiliki kebutuhan mendesak untuk melengkapi peralatan kosnya secara ekonomis. Nah, dia memiliki karakteristik utama. Yang pertama ada sangat menjaga higienitas. Bayi ini memiliki kekhawatiran tinggi terhadap kebersihan. Ia cenderung menghindari barang bekas dari orang asing karena takut akan kuman atau bakteri. Kecuali jika barang tersebut berasal dari sumber yang jelas dan terpercaya. Nah, lalu yang kedua karakteristiknya yaitu efisien dan praktis. Nah, dia ini sangat menghargai waktunya. Bayu membenci proses jual beli yang ribet. Nah, seperti negosiasi yang bertele-tele atau merespon pesan yang tidak pasti. Baginya kecepatan transaksi adalah prioritas utama. Lalu yang ketiga ini karakteristiknya berbasis komunitas. Ia menaruh kepercayaan lebih tinggi pada sesama mahasiswa dalam bertransaksi. Ia menilai kredibilitas penjual berdasarkan latar belakang pendidikan yang sama dan penampilan fisik penjual yang terlihat rapi dan bersih. Nah, ada masalah pada untuk solusi mencari barangnya itu, barang bekasnya, yaitu Bayu mencari solusi yang memungkinkan dia untuk hidup hemat dengan membeli barang bekas, namun dengan jaminan keamanan, kesehatan, dan proses yang serba instan tanpa drama berkomunikasi. Mungkin penjelasannya sudah cukup. Oke, untuk memahami masalah ini lebih dalam lagi, kami memperkenalkan persona pengguna kami, yaitu Dela. Dela ini mahasiswa semester 2 yang berusia 19 tahun yang tinggal di kos area kampus. Dela ini mewakili sifat mahasiswa pada umumnya atau yang telah kita wawancara itu. Jadi di mana dia sangat praktis, efisien, dan perhitungan soal uang. Ia ingin mencari solusi yang terjangkau, namun di sisi lain, ia adalah sosok yang sangat waspada. Dia memiliki ketakutan emosional yang tinggi terhadap higienitas barang bekas. Ia juga sangat takut tertular penyakit dari barang yang tidak steril. Yang seperti ada di kutipannya tuh, pengen sih peralatan kos lengkap, tapi budget pas-pasan. Rasanya ragu banget sama kebersihannya, takut ada kuman. Jadi seperti itu. Next. Jika kita bedah isi kepala Dela ini melalui empathy map, kita menemukan nih sebuah kontradiksi yang menarik. Dari sisi things and says-nya, di satu sisi itu ia selalu berusaha menawar harga. Contohnya kayak harganya bisa kurangin dikit nggak kak? Gitu, atau budget saya segini nih bisa dikurangin nggak kak? Tapi di pikirannya ia sangat skeptis dan merasa jijik gitu jika harus memakai barang dari orang asing. Jadi ia selalu curiga penjualnya itu beneran mahasiswa sini atau bukan ya, kayak gitu. Lalu dari sisi dos and feels-nya,
Dela berujung mencari barang secara sporadis ya di puluhan grup WA kampus dan bersikeras melakukan COD untuk mengecek fisik barang secara langsung. Akibatnya, dia merasakan kelelahan mental yang luar biasa menghadapi proses negosiasi yang berbelit, ditambah ketakutan akan ditipu. Oke, bisa di next. Nah, lalu ini ada temuan kritis paradoks harga melawan kepercayaan ya. Nah, the paradoks yang harus diucapkan yaitu dari empathy map tadi, kelompok kami menemukan insight yang tidak terduga yang kami sebut sebagai the paradox. Secara logika, kita pasti berpikir mahasiswa budget terbatas akan memprioritaskan harga murah ya, yang relatif murah di atas segalanya. Tapi realitanya emosional tidak demikian. Secara demikian, Della rela membatalkan transaksi barang bekas yang sangat murah atau bahkan terpaksa membeli barang baru yang mahal jika ia tidak bisa memverifikasi identitas penjualnya atau ragu dengan standar higienitasnya. Kesimpulannya, bagi target pasar kita, trust ya untuk kepercayaan identitas dan higienis untuk kebersihan memiliki nilai tawar yang jauh lebih tinggi daripada sekedar harga murah. Okay, next. Nah, di sini menelusuri jejak Della, kurva emosi pencarian barang. Di sini kita akan melihat empat kurva ya. Yang pertama ada define sadar kebutuhan. Nah, sadar kamar kosong atau budget terbatas, yaitu emosi bingungnya atau panik. Nah, untuk melihat di mana masalah terbesarnya, mari kita melihat emotional paper chart atau perjalanan Della saat mencari barang. Yang pertama itu kan ada define, dimulai dari kepanikan saat sadar, kamar kosong, dan budget terbatas. Yaitu yang kedua ada compare, emosinya berubah menjadi skeptis dan lelah saat harus menelusuri banyak grup WA dan marketplace. Yang ketiga ada negotiate. Ini adalah titik paling berdarah menghubungi orang asing. Tanya jawab panjang dan minta bukti foto membuat emosinya sangat waspada dan frustasi. Lalu yang terakhir ada select atau transaksi. Emosinya baru membaik, merasa lega dan aman setelah berhasil COD dan mengecek fisik barang. Ya, kemudian selanjutnya ini ada momen kritis fase negosiasi yang harus diucapkan. Menyoroti kurva sebelumnya, momen kritis dengan tingkat fraksi tertinggi jatuh pada fase negosiasi atau validasi keamanan. Mengapa sistem saat ini gagal? Ada 3 alasan utama. Pertama, informasi tersebar secara sporadis. Kemudian kedua, tidak ada katalog terpusat. Terus ketiga, Della ini harus loncat dari satu grup ke grup lain atau anonimitas. Nah, profil WhatsApp tidak menjamin penjual adalah mahasiswa aktif sehingga memicu ketakutan. Terus friction of shifting-nya itu adalah adanya keengganan berinteraksi. Della malas harus bertanya manual berulang-ulang mengenai kondisi minus barang kepada orang yang berbeda-beda. Ya, kemudian bisa next. Nah, dari semua analisis yang telah dilakukan, ini ada 3 poin yang didapatkan, yaitu gains, pains, dan customer jobs. Gains-nya itu pertama, kapasitas identitas penjual. Della ini mendapatkan kapasitas identitas penjual, yaitu yang terverifikasi sebagai sesama mahasiswa. Kedua, transparansi riwayat pemakaian dan kondisi minus barang. Ketiga itu ada kemudahan bertransaksi secara langsung COD di area kampus yang aman. Kedua, painsnya titik frustasinya si Della ini. Yaitu pertama ada risiko penipuan dari penjual anonim di luar kampus. Terus kemudian ada ketidakpastian kondisi asli dan tingkat higienitas barangnya. Terus kemudian ada proses pencarian informasi yang tidak terpusat, grup chat acak. Terus kemudian ada customer jobs-nya, tugas fungsional atau emosionalnya. Itu yang pertama melengkapi kebutuhan kamar kos secara cepat dan efisien. Terus kemudian menjaga pengeluaran tetap di bawah batas anggaran. Terus ketiga ada merasa aman dan tenang saat bertransaksi. Ya, bisa di next slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu matriks realita vs ekosistem ideal yang harus diucapkan. Lalu apa bedanya ide platform kita dengan yang sudah ada? Tabel ini membandingkan marketplace umum, grup chat kampus dengan platform ideal kita. Berbeda dengan grup chat yang tidak ada verifikasi bako atau marketplace yang penjualannya anonim.
platform kita menawarkan verifikasi email atau KTM mahasiswa. Sementara yang lain mengandalkan ekspedisi atau janjian COD manual yang ribet dan susah. Platform kita akan memiliki sistem rating kelayakan dan titik COD terintegrasi di dalam kampus. Baik, lalu selanjutnya ada sintesis. Sebagai penutup sekaligus jembatan menuju fase Ideata minggu depan, kami menyimpulkan bahwa platform kita tidak hanya bersaing pada fitur, melainkan pada keamanan psikologis pengguna. Jadi yang pertama itu ada closed loop verification, yang kedua standar transparency, dan yang ketiga hyperlocal logistik. Tiga mandat desain yang ini melampirkan foto detail minus barang di awal untuk memotong durasi chat yang melelahkan. Lalu juga ada fitur integrasi lokasi COD di area aman kampus untuk menjamin kelancaran inspeksi fiksi, dan yang ada juga sistem login eksklusif. Terima kasih atas perhatian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja dari presentasi kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih.